Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz Fahmi sudah hadir ya. Bagus suaranya Pak Fahmi. Alhamdulillah, jelas. Suara saya kedengaran? Alhamdulillah, kedengaran Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, kita mungkin 2 menit, 3 menit lagi akan segera mulai Ustadz. Ini teman-teman sedang pada berusaha connect juga. Kita tunggu kira-kira 1 menit, 2 menit lagi. Sekaligus kita mohon cek sound Pak Amir. Pak Amir cek sound juga Pak. Pak Amir mana nih? Beliau sudah hadir, tetapi mungkin sedang tidak di depan board. Ya, Bapak dan Ibu semuanya, sambil menunggu beberapa persiapan teman-teman kita sedang pada connect juga nih. Sepertinya ada yang agak kesulitan masuk. Kita tunggu sejenak, 1 menit, 2 menit. Dan sambil cek sound dengan Pak Amir juga, Kepala P2SDM, nanti kita akan segera mulai sekitar 1 atau 2 menit ke depan. Baik, Pak Amir silakan. Apakah suaranya cukup baik, Pak? Masih mute Pak Amir. Hujan deras sekali ya Pak Ustadz pagi ini. Ya hujan berhenti. Pak Ian, berhenti. Pak Iqbal, Ikon, sehat? Alhamdulillah. Kabar Bang. Sehat. Alhamdulillah Pak Amir sama sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Apakah di tempat ibu juga hujan pagi ini? Kalau di Bogor hujan sejak sekitar habis subuh ya, sejak habis subuh mulai hujan sampai barusan ya. Gimana daerah lain? Mungkin ada yang ingin memberikan informasi untuk berbagai wilayah, apakah hujan juga? Alhamdulillah di Solo mendung. Pak enggak hujan ya Bu? Alhamdulillah. Mendung aja. Madiun enggak. Cerah ceria. Madiun enggak hujan, cerah ya Bu. Oh. Cerah ini pasti. Mungkin ke arah Sumatera gimana? Arah Sumatera gimana? Ada yang kondisi bisa melaporkan juga daerah Sumatera? Teman-teman yang daerah Sumatera, Lampung, Jambi, Aceh, Payakumbuh, Kubang, gimana? Apakah kondisi juga hujan pagi ini? Bengkulu mendung. Bengkulu mendung, Bengkulu. Bogor hujan sejak subuh Pak, tapi ya sekarang baru saja berhenti nih. Mudah-mudahan teman-teman yang di perjalanan untuk connecting ya, mudah-mudahan dalam keadaan lancar bisa kita mengikuti dan bersama untuk majelis ilmu pagi ini insya Allah. Amin, amin. Bangka Belitung mendung. Bangka Belitung mendung. Iya Pak. Iya. Tapi sedang musim hujan juga di sana Pak Yadi ya, sedang musim juga di sana, musim hujan juga ya? Iya Pak, musim penghujan Pak. Iya Pak, iya. Musim hujan juga. Baik, sekadar informasi ini sebelum kita mulai informasi kepada Ustadz kita pagi ini, Pak Ustadz Ikan Fahmi, bahwa ini adalah UAC yang ke-16 Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah teman-teman kita dari berbagai wilayah, kita sangat bersyukur ya, walaupun hanya sekali 15 hari, kita mendapat pencerahan ya, istilah kita sih Pak namanya kan OAC ya, jadi hanya tempat persinggahan sejenak. Namun hal itu insya Allah menjadi leverage ya, menjadi pengungkit bagi kita untuk motivasi dekat dengan ilmu ini. Baik Bapak dan Ibu semua, sepertinya teman-teman sudah sebagian besar sudah berada di dalam nih, walaupun saya cek masih banyak yang connecting juga. Tidak apa-apa, saya izin mulai Pak Ustadz, Pak Amir, ya. Kita izin mulai ya Pak ya. Baik, bismillah. Tapi saya belum bisa share screen nih. Oh, udah bisa sekarang. Oke. Bisa sekarang. Ya. Baik Bapak dan Ibu, izin saya mulai. Sama-sama kita mulai kajian kita pagi ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tidak lain syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
hari ini kita dapat berkumpul lagi meskipun secara virtual. Dan selamat datang pada teman-teman yang mungkin baru satu kali ini hadir di OAC ini. Nah, bagi teman-teman yang sampai hari ini mengikuti secara terus-menerus, mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, menjadi penyejuk hati ya. Mengaji itu menyejukkan hati. Dan kita doakan teman-teman kita barangkali ada sanak famili, keluarga yang dalam keadaan dapat cobaan barangkali ya. Maka itu memang bagian dari perjalanan hidup yang Allah sudah tetapkan bagi kita. Nah, sebelum kita mulai, kita seperti biasa untuk OAC yang ke-16 ini, kita minta kepada Pak Dr. Amiruddin Saleh, Kepala P2 SDM, untuk menyapa teman-teman semua. Silakan Pak Amir. Pak Amir, mungkin ada gangguan mungkin ya, Pak Amir? Sudah. Kedengeran Pak Yan? Halo. Oh ya, oke, baik. Baik, silakan Pak Amir ya, silakan. Sudah kedengar lagi suaranya. Silakan Pak, giliran Pak Amir untuk menyapa peserta ini sebelum Pak Ustadz kita persilakan. Silakan Pak Amir. Ya. Terima kasih Pak Dr. Yanafri, host kita yang setia di OASE P2 SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Wabil khusus narasumber kita, Ustadz Haji Dr. Insinyur Iskon Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat personalia, tenaga ahli, Bapak Ibu P2 SDM yang juga setia ikut acara kita di pagi hari ini, sekretaris dan tim IT kita, saya lihat sudah ada yang bekerja dengan baik, tolong dijaga jangan sampai noise begitu ya, supaya kegiatan dakwah kita berjalan dengan baik. Dan tentu kepada seluruh peserta OASE kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, alhamdulillah kajian ilmiah program OASE ini yang sudah ke-16 dilakukan oleh P2 SDM. Saya sangat berterima kasih atas kawalan Pak Dr. Yanafri sehingga dapat terlaksana dan sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan yang tahun lalu sudah ada bukunya begitu ya. Sehingga dakwah ini jalan terus. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, saya melihat cukup banyak kawan-kawan yang terus setia mendengarkan kegiatan kita ini, yang merupakan tadi Pak Yan katakan rutin 2 minggu sekali setiap Jumat pagi. Mudah-mudahan mendapatkan bagi kita sesuatu yang bermanfaat. Tidak saja pengetahuan, tapi membangun sikap dan motorik ya, perilaku baik yang memberikan kemanfaatan bagi kawan-kawan semua. Saya sangat appreciate dengan judul tema dakwah, mudah-mudahan bisa disampaikan dengan baik oleh sahabat sila kita, Pak Ustadz Iskon, yaitu bersegeralah pada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya yang seluas langit dan bumi. Jadi kalau bicara Pak Iskon demi waktu gitu ya, jangan sampai kita lalai begitu, istilahnya kan lalai. Nah, sebagai Muslim tentu sangat bermanfaat nih, lebih-lebih seusia kita gitu ya, yang perlu saling mengingatkan bahwa kita harus lebih responsif menyikapi, membangun pola sikap, pola tindak akan hal ini. Supaya respon kita benar sesuai dengan ajaran-ajaran dinul Islam. Maka kita mintakan kepada Al-Mukarram untuk menyampaikan petuah-petuahnya. Dan Pak, ini dasar kita selalu kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi mudah-mudahan jadi pegangan kita bersama. Dan semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kepada kita semua melalui majelis ilmu ini,
Marilah sahabat villa semua untuk hadir dan simak di sharing smart kita, informasi Pak Ustadz kita, dan menasehati dalam kebaikan ini menjadi penting kalau menurut saya. Nah, jadi dengan demikian kepada semua hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita meminta partisipasi aktif teman-teman dan betul-betul syukron atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Amiruddin Saleh. Bapak Ibu semua teman-teman yang juga baru masuk, masih banyak juga yang baru masuk, tapi tidak mengapa kita segera mulai, dan sudah bersama kita Ustadz Dr. Ikhan Fahmi, MEC ya. Jadi beliau ini Bapak dan Ibu semua, selain dari dosen ya, beliau sebetulnya bidang ekonomi ya, ekonomi biasa maupun syariah gitu ya. Beliau mengajar sudah puluhan tahun tentu saja di IPB, menyelesaikan studi S1-nya di IPB memang, kemudian S2-nya di Australia dan S3-nya juga di IPB lagi. Sejak masa kuliah, beliau adalah dosen saya ya, Bapak dan Ibu semua, kakak kelas ya. Jadi luar biasa, dari masa kuliah juga rajin sekali ngasih responsi. Saat responsi juga ngasih kultum biasanya ngasih responsi. Sehingga sampai sekarang beliau selain dari wakil dekan bidang akademik ya di sekolah bisnis, beliau juga masih menyediakan waktu untuk menjadi ketua DKM di Masjid Al-Ghifari. Itu salah satu masjid di IPB yang insya Allah seluruh mahasiswa pasti kenal ya, termasuk teman-teman di luar IPB juga. Baik Bapak dan Ibu, judulnya sudah dibacakan oleh Pak Amiruddin Saleh tadi. Pak Ustadz Ikhan Fahmi akan bersama kita lebih kurang 45 menit ke depan. Beliau akan menyampaikan mungkin sekitar 25 menit di awal. Setelah itu jika ada yang ingin bertanya nanti akan kita buka sesi sampai jam 9 lebih kurang. Silakan Pak Ustadz Fahmi. Mohon maaf, terlempar tadi. Ah Sudah iya kedengaran? iya betul, kelihatan ini kelihatan kehilangan. Ya, sekarang sudah kedengaran. Sudah Pak, sudah kedengaran lagi. Silakan Pak Fahmi. Baik. Mohon izin share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, para senior nih, saya lihat banyak senior-senior saya juga hadir. Mohon izin untuk ikut berbagi. Topiknya sebenarnya diminta oleh Pak Yanefri, tapi saya langsung setujui karena ini topik yang sangat penting untuk pembinaan sumber daya insani kita, ya, SDM kita. Pak Yan, mohon nanti kalau suara putus-putus atau apa diingatkan agar saya tidak keasikan ngomong sendiri sementara orang lain tidak bisa mendengarnya dengan baik. Baik Pak Ustadz. Ya. Puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena walaupun suasana tadi sebagian mendung, ada yang hujan, ada mungkin yang juga cerah, tapi insya Allah tidak berarti hati kita mendung juga begitu ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan cerah karena kita berada dalam satu majelis ilmu
yang kata Rasulullah ini bagian dari taman surga, gitu ya. Jadi Rasulullah pernah bersabda bahwa kalau kamu melewati taman surga, berhentilah, gitu ya. Loh, orang-orang pada kaget kan, para sahabat kaget, loh, taman surga di mana? Rasulullah katakan majelis-majelis ilmu itu adalah taman surga. Yang kata Pak Ian tadi akan bisa menimbulkan ketenangan, gitu ya. Bahkan para malaikat ikut berada di sekitar kita untuk mendoakan orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu tersebut. Judul ini walaupun kelihatannya adalah sangat transendental, sangat vertikal hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti di akhir akan saya kaitkan bagaimana pentingnya memiliki atau menghayati ayat ini dalam rangka membuat rumah tangga kita, masyarakat kita, kantor kita, dan bahkan negara kita menjadi surga-surga yang ada di dunia ini. Tidak harus menunggu nanti di akhirat, gitu ya, baru kita bisa merasakan surga. Paling tidak icip-icipnya. Jadi judul ini sebenarnya bagian dari surah Al-Baqarah di ayat 133 sampai 136. Ini sebenarnya rangkaian ayatnya panjang, sebelumnya bicara terkait dengan riba, kemudian bicara tentang ayat ini, ya. Tetapi sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang lain, boleh saja ayat itu terkait dengan konteks tertentu, tetapi maknanya itu bisa berlaku umum untuk semua hal yang relevan dengan ayat tersebut. Saya baca ayatnya dulu secara keseluruhan sekaligus untuk mencoba mendapat keberkahan majelis ini. Ini semacam kita menyebutnya adalah taujih Rabbani, gitu ya. Sebelum saya sok-sokan memberikan taujih atau memberikan tadi materi, sebenarnya Allah yang memberikan materi ini kepada kita semua untuk kita fahami dan kita amalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Shadaqallahul azim. Dan bersegeralah kamu,
pada ampunan dari Rabbmu, dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, semua kelebihan yang dia miliki, baik yang di waktu lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi, menganiaya diri mereka sendiri, lalu mereka ingat akan Allah, memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dari ayat yang kita baca tadi, saya mulai dari kata-kata wasari'u. Wasari'u ini bersegeralah, gitu ya. Bersegeralah. Padanannya, sinonimnya ada juga yang kita sering dengar adalah fastabiqu, berlomba-lombalah, gitu ya. Itu lebih kurang sama artinya. Karena ini kata-katanya bersegera, berlomba-lomba, ini ada kaitannya dengan waktu. Tadi Pak Amir sudah bicara tentang surah Al-Asr, gitu ya. Waktu itu penting sekali di dalam Islam, sehingga dijadikan oleh Allah sebagai untuk sumpah, gitu. Wal asr, demi waktu asr. Wad duha, demi waktu duha. Wal lail, demi waktu malam. Ya, jadi banyak sekali Allah menggunakan sebagai sumpahnya Allah. Dan sesuatu kalau dijadikan sumpah pasti nggak remeh, ya. Kalau remeh kan pasti sumpahnya jadi nggak kredibel atau nggak nendang istilahnya, gitu ya. Makanya kita kalau sebagai makhluk tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Kita hanya boleh bersumpah di dalam Islam hanya menggunakan nama Allah. Kalau tidak bisa jatuhnya ke dalam syirik, gitu ya. Nggak boleh kita bersumpah demi ibu saya, gitu kan, nggak boleh. Atau apalagi demi ayam misalnya, gitu ya, makin nggak kredibel lagi, gitu ya. Kalau kita hanya boleh wallahi billahi tallahi, gitu ya, demi Allah. Ya, hanya boleh dengan menggunakan nama Allah. Saking pentingnya kalau sumpah itu harus dengan suatu. Nah, Allah bersumpah atas nama waktu. Ya. Waktu ini merupakan sumber daya. Ya, ini mohon maaf karena saya orang ekonomi selalu melihat sesuatu menggunakan sisi pandang ekonomi, gitu ya. Dia sumber daya, resources. Cuma unik dibandingkan sumber daya alam, dibandingkan sumber daya manusia, daya kapital, gitu ya, modal. Ini sumber daya waktu ini merupakan sifatnya non-renewable. Jadi sesuatu yang tidak bisa diperbaharui, gitu ya. Kalau angin, matahari itu renewable, gitu ya. Karena dipakai sekarang dia datang lagi yang baru, nggak habis-habis, gitu kan. Tetapi kalau waktu sekali kita pakai, maka dia sudah tidak akan datang lagi. Dan belum tentu datang istilahnya, ya. Istilahnya kalau Allah katakan selesai, ya selesai, gitu. Dan di dalam Islam dijelaskan bahwa waktu itu setiap hari datang kepada kita, setiap detik datang kepada kita. Setelah itu dia pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Sampai nanti waktu di akhirat, dia akan datang kembali untuk bersaksi. Dulu saya datang kepada si fulan, saya diapain? Kan istilah. Dia bersaksi. Makanya kita nggak bisa berbohong. Kita mengatakan bahwa saya berzikir, saya bohong, ya Allah, waktu itu dia tidur. Saya saksinya karena memang saya yang datang kepada si Anu, si fulan. Jadi waktu itu sekali datang, setelah itu dia pergi dan tidak akan pernah kembali lagi.
kecuali nanti di akhirat untuk bersaksi. Jadi dia non-renewable. Nah, problemnya kalau non-renewable seperti bahan tambang, minyak, dan segala macam, kalau kita nggak apa-apain, dia ada di situ. Bisa diambil oleh anak cucu kita, oleh siapapun itu setelah kita. Bisa kita tabung seolah-olah. Tapi kalau waktu itu dia non-renewable, nggak bisa ditabung. Kalau tidak kita manfaatkan saat itu, maka dia akan hilang. Dia hanya kembali nanti di akhirat untuk bersaksi, ya Allah dulu saya nggak diapa-apain nama dia. Disia-siakan nama dia. Bahkan nauzubillah kalau dia mengatakan, dia gunakan saya untuk berbuat maksiat. Ya. Tetapi dia juga bisa bersaksi, kalau kita gunakan secara baik, dia katakan bahwa, ya Allah, saya datang kepada dia, dia gunakan untuk tilawah Al-Quran. Saya datang kepada dia, dia gunakan untuk melakukan kebaikan pada masyarakat, mengajar, gitu ya, memberi ilmu, dan seterusnya. Bisa bersaksi baik, bisa bersaksi tidak. Dia akan berkata apa adanya. Jadi ini ciri dari waktu. Nggak bisa ditabung. Oleh karena itu, jangan disia-siakan. Waktu yang relevan bagi seorang muslim adalah hanya saat ini. Karena yang lalu sudah tidak bisa lagi dikembalikan, kita hanya bisa mengambil pelajaran. Sementara waktu yang akan datang, tidak pernah ada jaminan bahwa kita akan sampai. Gitu ya. Tidak akan ada jaminan. Bisa saja 1 detik setelah hari ini, setelah sekarang, mungkin kita sudah tidak ada lagi. Yang kedua, bahwa waktu di dunia itu hanya sebentar dibanding di akhirat yang kekal abadi. Gitu ya. Berapa sih? Kata Nabi Muhammad, bahkan umur umatku ya 60 sampai 70 tahun. Gitu ya. Kalau ada yang lebih dari 70 tahun ya bonus. Gitu ya istilahnya. Waktunya hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Dan itu nggak ada apa-apanya. Apalagi kalau kita menggunakan waktunya Allah. Waktunya Allah itu 1 harinya Allah itu identik dengan 1000 tahunnya kita. Artinya kalau kita hidup 100 tahun saja, itu tidak lebih berarti dari 1/10 hari. 1/10 harinya Allah itu artinya hanya sekitar 2 jam, 2,5 jamnya hari Allah. Gitu ya istilah. Nggak panjang. Seperti kita menonton film saja 1-2 jam selesai. Gitu kan. Nah itu artinya jangan salah prioritas. Artinya jangan habiskan waktu kita untuk mengamankan yang cuma di mata Allah itu hanya 2 jam, 2,5 jam. Sementara misalnya kita korbankan yang kekal abadi di akhirat. Jadi jangan sampai salah prioritas. Harus tahu mana yang lebih penting. Itu baru bicara kuantitas ya, waktunya. Belum lagi kualitas. Kualitas dalam arti bagaimana Allah menyimpan kenikmatan itu. Kalau ada 100%, paling 1% itu dibagi oleh seluruh penduduk dan makhluknya di dunia ini, sisanya disimpan oleh Allah di akhirat. Kalau istilahnya kita celupkan telunjuk kita ke lautan, lalu tarik lagi, air yang menempel di jari kita itulah merupakan dunia, sementara lautan itulah akhirat. Yang harusnya itu yang kita jadikan prioritas. Makanya di banyak ayat disebutkan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal dunya. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia ini, gitu ya. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu mengasihkan memang, tapi menipu, gitu kan istilahnya ya. Menipu, gitu ya. Kenapa? Sesenang-senangnya kita di dunia nggak lama, gitu ya istilahnya. Janganlah petantang-petenteng gitu ya, jangan sombong. Nggak akan lama itu. Sebaliknya juga, kalaupun menderita gitu ya, tidak dapat bagian yang bikin senang di dunia ini, sabarlah. Karena nggak lama juga itu, gitu ya istilahnya. Paling tadi sekitar 70 tahun. Nggak akan lama. Itu nggak lama. Nanti dibandingkan apa yang akan kita dapatkan di akhirat. Tetapi problemnya adalah di dunia yang sebentar, itulah satu-satunya waktu kita untuk menanam yang akan kita panen nanti di akhirat. Dan Allah menyebutnya dunia itu adalah ujian, gitu ya. Ya, disebutkan di dalam surah Al-Mulk gitu ya, bahwa Allah menjadikan al-mauta gitu ya, kematian, wal hayata, dan kehidupan itu dia bluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji siapa di antara kamu yang paling bagus. Kalau orang Medan bilang yang paling bagus kontennya, yang paling bagus nilainya, yang paling keren amalnya, gitu ya.
Dunia inilah kita akan menunjukkan di hadapan Allah siapa yang paling bagus di antara kita, gitu ya. Itu ujian tuh. Karena dunia itu ujian, namanya juga kita di ujian rata-rata di kampus pasti ngerti lah. Ada yang orang di ujian cengangas, cengenges, leha-leha, santai gitu ya. Padahal udah diberitahu ini waktunya 2 jam. Soalnya biasanya dibikin pas untuk 2 jam itu. Gitu. Kalau yang jenius bisa 1 jam selesai. Tapi sejenius apapun itu, pasti yang dia lakukan adalah kerjakan dulu. Dari awal kerjakan dulu. Nanti kalau bisa selesai lebih cepat, baru dia bisa leha-leha. Orang yang cerdas, secerdas apapun itu, lakukan dulu. Kerjakan dulu soal ujian. Nah, sama kita hidup di dunia ini, ya kerjakan dulu soal ujiannya. Soal ujian dari Allah itu bisa berupa kesengsaraan, bisa berupa jadi khairihi dan syarrihi, bisa baik gitu ya, bisa kenikmatan gitu. Dua-duanya ujian. Cuma soalnya aja beda supaya nggak nyontek satu sama lain gitu ya. Istilahnya kan suka dosen itu supaya kepada nggak nyontek, dibikin soalnya beda-beda. Jadi nggak diawasin juga nggak bisa nyontek kan gitu istilahnya. Nah, suara nggak kedengeran. lulus nggak salah jawabnya. Misalnya dia waktu dikasih musibah ngeluh, nggak sabar, berprasangka buruk kepada Allah, gagal, gitu kan istilahnya. Atau orang dikasih kenikmatan, lalu dia makin jauh, dia gunakan kenikmatan itu untuk maksiat kepada Allah, juga gagal. Salah jawab, kunci jawabannya salah. Harusnya dikasih kenikmatan, syukur, dikasih musibah, sabar, gitu kan istilahnya. Itu kunci jawabannya. Kalau betul jawabannya, lulus. Allah kasih tingkatan yang lebih tinggi, atau dibikin masuk tadi mungkin lulus baru SD, kemudian SMP, SMA, sampai akhirnya dokter, gitu kan istilahnya. Ya. Jadi ini tempat kita untuk ujian. Oleh karena itu jangan lengah dan jangan menunda-nunda kebaikan beramal, gitu ya. Karena tadi sejenius apapun kalau orang ujian, kalaupun dia mampu kerjakan, itu nanti santainya di belakang, jangan di depan, gitu kan. Di depan harus kerjakan dulu. Apalagi di konteks kita adalah, kalau tadi kan udah diberitahu, waktu kamu 2 jam. Problemnya di kita adalah, Allah kasih kita ujian, Allah nggak kasih tahu kapan selesai. Kita tahu kapan mulai, tapi nggak pernah tahu kapan selesai. Nah, itu artinya, kalau orang yang cerdas kembali, artinya pasti dari sejak awal dia kerjain soal secepat mungkin. Siapa tahu 5 menit kemudian dikatakan, waktu habis. Wah, itu baru ngerjain 1 soal atau 2 soal gitu ya. Makanya nggak ada yang mungkin bisa leha-leha kalau orang yang memahami. Itulah konteksnya wasari'un. Segera, jangan tunda-tunda. Karena kalau kalian menunda, bisa nggak dapat apa-apa. Atau bisa nggak nyampe tuh ya istilahnya. Walaupun niatnya ada. Ya. Bersegeralah. Wasari'un. Atau fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Jangan pernah ditunda-tunda. Ya. Jadi kalau taubat beramal saleh itu, ini kita punya kapusnya Bang Amiruddin Saleh, gitu kan istilahnya. Insya Allah orang yang bersegera selalu berbuat kebaikan, mengawal kita dengan majelis ilmu seperti itu. Insya Allah. Nah ini bersegera ini, berlomba-lomba itu merupakan satu hal yang konsekuensi logis. Tidak bisa kita tunda-tunda. Ya. Ini surah Asr, surah Al-Maidah, gitu ya, bicara tentang itu. Ya. Nah, baik, agar segera kita bisa ini, karena waktu saya sampai jam berapa Pak Yanafi ya? Saya ingat saya kan sampai kurang 15 ya, setelah itu masih ada tanya jawab mungkin ya. Baik, nah sekarang di dalam ayat tadi itu baru wasari'un. Sebenarnya bicara ini bisa berkembang 1 semester juga sebenarnya, tapi karena hanya waktunya 1 jam kita bahas cepat-cepat saja. Nah, ada 2 yang ditargetkan oleh Allah untuk bersegera. Yang pertama adalah ampunan. Soalnya kita tidak pernah luput dari dosa, tidak pernah luput dari kesalahan, dan itu memang nature-nya manusia. Insan itu satu kata atau satu akar kata dengan nasi, lupa, gitu kan istilahnya, lupa, kesalahan gitu ya istilahnya. Jadi khata dan nisyan itu
kesalahan dan kelupaan itu merupakan sifatan lil insan, dua sifat fitrah dari manusia gitu ya. Nah, oleh karena itu harus segera selalu meminta, mengejar keampunan dari Allah. Dan prasyaratnya adalah tobat berarti gitu ya. Harus selalu tobat. Inilah yang dibuat oleh Allah, harus segera kita lakukan di ayat 135. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Walaupun dosa kita rasanya banyak banget, dosanya bahkan sebanyak buih di laut gitu ya, istighfar. Selalu minta ampun kepada Allah, karena setiap kita minta ampun, maka Allah akan ampunkan. Gitu ya. Walaupun tadi dosa kita sebanyak, Rasulullah minta ampun tidak kurang dari 70 kali pada hadis yang lain, tidak kurang dari 100 kali. Gitu ya. Itu selevel Rasulullah. Apalagi kita harusnya lebih banyak lagi, karena mungkin dosa yang kita lakukan jauh lebih banyak. Gitu ya. Nah, jadi segera selalu bertobat. Gitu ya. Jangan tapi nggak enak nih tobat kumat, nggak apa-apa. Berapapun gitu ya. Itu nanti disebutkan dalam hadis, nanti kita akan bahas di belakang. Itu disebutkan oleh Allah. Itu cara Allah untuk mengcounter waktu setan itu negosiasi, bahwa dia dibolehkan untuk menggoda umat manusia sampai akhir zaman gitu ya istilahnya. Dibiarkan oleh Allah. Oke. Tapi saya counter adalah untuk itu, tapi juga kalau mereka minta ampun, pasti saya akan ampunkan. Itu kata Allah. Gitu kan? Jadi setan terus menggoda kita, jangan putus asa. Kadang-kadang kita memang kalah lagi sama setan, tergoda lagi. Tapi asal kita minta ampun, maka Allah akan ampunkan. Walaupun sebanyak duit. Jadi pergunakan itu. Hanya memang kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan untuk betul-betul taubat itu, taubatan nasuha itu, selain istighfar, astagfirullahaladzim, minta ampun kita kepada Allah, kita sesali kemaksiatan yang kita lakukan, lalu tekadkan betul gitu ya, agar tidak sampai mengulangi lagi, walaupun kalau nanti tergoda lagi, minta ampun lagi kepada Allah. Kemudian hindari itu teman-teman atau hal-hal yang membuat kita selama ini tergoda lagi. Jangan katanya minta ampun, menyesal dan segala macam, tapi tetap juga pergaulannya dengan orang-orang yang selama ini menjerumuskan kita gitu ya. Itu mencari penyakit namanya ya. Ini. Nah, itu kalau memang kita serius di dalam bertobat. Sementara surga, jadi wasari'u ila maghfirah. Untuk maghfirah syaratnya taubat gitu ya. Kemudian wajannatin, surga. Syaratnya surga adalah rahmat Allah dan amal saleh gitu ya. Syaratnya surga adalah rahmat Allah dan amal saleh. Oleh karena itu, kita harus terus perbanyak dan terus perbaiki kualitas amal kita gitu ya. Sholatnya makin banyak. Sholat wajib jangan pernah bolong. Kalau sudah selesai sholat wajib, ada sholat sunnah banyak sekali yang harus kita dan nilainya luar biasa tinggi. Juga selama ini mungkin nggak khusyuk, jadi makin khusyuk dan seterusnya. Dan cerdas memilih amal. Umur kita ini makin pendek, berarti waktu kita makin sedikit nih yang tersedia untuk menanam dari itu. Pinter-pinter cari tanaman yang nilainya tinggi kan gitu ya istilahnya. Pinter-pinter nyari. Misalnya nih, sholat jamaah dengan sholat sendiri, waktunya kan lebih kurang sama. Tapi jamaah itu 27 kali. Ya kejar dong yang 27 kali. Sholat di rumah dengan sholat di masjid, beda nilainya. Di masjid itu jauh lebih tinggi. Ya kejar dong yang di masjid kan gitu istilahnya ya. Nah, itu namanya cerdas, memilih amal dalam waktu yang terbatas, cari yang nilainya tinggi. Selalu berpikir yang produktivitasnya paling tinggi istilahnya ya. Seorang manusia beriman itu akan sangat produktif di dalam beramal. Dia cari yang nilainya paling tinggi. Belum lagi yang memang berdampaknya luar biasa sampai ke akhirat ya. Amal-amal sosial biasanya amal yang disebutkan oleh Allah luar biasa rewardnya. Membantu anak yatim, mendidik mereka, sedekah jariah. Bahkan nanti kita udah meninggal pun terus mengalir ininya. Jadi income pasif kita, jadi pahala pasif kita. Kita udah nggak mengerjakannya lagi, tapi pahalanya terus jalan. Itu luar biasa. Nah, itu cerdas memilih namanya. Cerdas memilih mana yang tilawah Al-Quran.
karena dia dampaknya luar biasa. Per satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim itu 3 huruf, bukan 1, gitu kan istilahnya. Jadi itu baca alif lam mim aja udah 30 kebaikan. Bayangin kalau kita khatam. Itu cerdas namanya. Belum lagi nanti mereka jadi teman kita di kuburan, mereka jadi pemberi syafaat kita nanti di akhirat, di yaumil mahsyar. Luar biasa. Cerdas setelah memilih aktivitas yang memberikan luar biasa dampaknya kepada kita semua. Nah, untuk itu kita siapa nih yang bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi tadi? Ada 4 disebutkan karakternya oleh Allah di dalam ayat berikutnya. Nah, ini yang nanti saya akan mungkin di sini teman-teman nanti bisa dapatkan bahannya. Saya hanya sampaikan secara cepat saja. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mampu menafkahkan kelebihan yang dia miliki, apapun itu. Kalau punya harta, berbagilah harta. Punya ilmu, berbagi ilmu. Punya tenaga, berbagi tenaga. Punya waktu, berbagi waktu. Ya, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ya, itulah kita infak. Dalam bahasa sederhananya adalah dermawan. Kan? Karena apa yang kita bagikan itulah sebenarnya yang nanti yang kita bawa, yang kita simpan untuk akhirat. Yang kita nikmati sendiri selesai di dunia saja. Tapi kalau kita bagikan itu di akhirat. Jadi orang yang senang dengan harta, orang yang senang dengan kenikmatan, senang dengan yang dia miliki sekarang, dan itu pasti tidak bisa dia bawa ke akhirat. Karena kain kafan nggak ada kantong istilahnya ya, dia nggak bawa. Jadi mau tidak mau kalau dia mau bawa itu titipin ke kurir-kurir. Titipin ke masjid, titipin ke anak yatim, titipin ke masyarakat, titipin kemana-mana gitu ya, agar nanti kita ketemu lagi nanti di akhirat pada harta-harta yang kita cintai tadi itu. Jadi orang yang bersedekah, orang yang berinfak bukan berarti dia tidak senang dengan harta, senang. Dan justru karena senang itu dia titipin, karena supaya ketemu lagi nanti di akhirat. Nah ini dermawan namanya. Kemudian tidak temperamental, tidak dikit-dikit ngomel, dikit-dikit emosi gitu ya. Sehingga keluar istilahnya sampai keluar kebun binatang dari mulutnya gitu ya istilahnya, bahasanya kasar gitu ya istilahnya. Ini kemampuan mengendalikan, bahkan di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, orang yang kuat itu bukan terletak pada kemampuannya bergulat atau berkelahi. Orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan diri ketika sedang marah. Orang yang mampu melampiaskan amarahnya karena memimpin atasannya misalnya, karena dia bos gitu ya, sebenarnya dia mampu melampiaskan amarah, tapi dia mampu tidak melakukannya. Itu orang yang kuat dalam Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas. Jadi wal kadhimina al-ghaiz wal afina 'anil nas. Tidak pendendam, mampu memaafkan. Gitu ya. Bahkan memaafkan dalam arti betul-betul hilang itu dari ingatannya, tidak diingat-ingat. Karena kan ada istilah di kita itu forgiven but not forgotten, gitu kan istilahnya ya. Saya maafkan, tapi saya ingat sampai kapanpun apa yang sudah kamu lakukan sama saya. Itu pendendam namanya. Ya. Harusnya kita forgiven and forgotten. Jadi harus kita maafkan dan kita lupakan, gitu ya istilahnya. Agar tidak menjadi beban kita, membuat kita terus sakit aja. Kalau ngeliat orang itu langsung sakit hati aja kita bawaannya. Kenapa? Karena pernah punya trauma sama dia. Rugi sendiri. Dia mah tenang-tenang. Kita yang selalu sakit hati. Ya. Jadi tidak pendendam. Kemudian makanya disebutkan di sini, bahkan disebutkan oleh oleh Rasulullah itu pemaaf itu kepada orang yang menzaliminya, memberi kepada orang yang pelit kepadanya, dan menyambung tali silaturahim kepada yang memutuskannya. Itu baru orang hebat, kan istilahnya. Kalau silaturahim kepada orang yang rajin silaturahim sama dia, memberi kepada orang yang sedang dermawan sekali sama dia, sering ngasih, sering neraktir, itu mah nggak hebat, emang biasa aja, kan? Ini. Tapi kalau dia mampu memberi kepada orang yang pelit, dia mampu silaturahim kepada yang memutuskan, justru mampu memberikan maaf kepada yang menzalimi, itu baru keren. Dan terakhir adalah ini ayat 135-nya, itu adalah selalu istighfar sebaik sadar melakukan kemaksiatan. Ya. Nah ini merupakan 4 karakter yang ingin saya gunakan sebagai penutup. Ya.
Jadi teman-teman sekalian, bahwa di akhir surah 134 itu disebutkan bahwa wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang sekali kepada orang yang muhsin gitu ya, muhsin. Orang yang selalu berbuat kebaikan. Muhsin itu tadi orang yang berani berbuat sesuatu kepada yang sebenarnya orang itu deserve lebih parah dari itu. Kita balas pun boleh. Jadi Islam itu boleh membalas. Kisos itu kan membalas. Ya, membalas sesuai dengan kezaliman. Kalau membalas lebih dibolehkan. Tetapi kalau mau jadi orang takwa, lakukanlah yang lebih, gitu ya. Yang lebih itu tadi, yang zalim kita maafkan, yang memutuskan silaturahim kita silaturahimi, yang dia pelit sama kita justru dermawan nama dia. Nah itu kita lakukan lebih. Jadi orang yang muhsin ini adalah orang-orang yang selalu bertindak untuk menyenangkan Allah. Dia tidak berharap pada manusia. Kenapa Anda kok dermawan banget sama orang? Padahal dia kan pelit amat kamu. Ya pelit itu urusan dia. Urusan dermawan karena Allah perintahkan kepada saya untuk infak. Maka saya infak. Masalah orang itu balas atau tidak, orang itu pelit atau tidak, itu urusan dia, bukan urusan saya, gitu kan istilahnya. Jadi saya itu melakukan sesuatu karena Allah. Suaranya agak terganggu Ustadz Fahmi. Mudah-mudahan sebentar Dia lagi baik masuk. banget sama saya. Jangan begitu. Nah itu. Nah terakhir, maka karena seperti ini, bayangkan kalau kita punya karakter orang takwa dan orang muhsin ini, antara rakyat dengan pemerintah, karyawan dan pimpinan, semua orang-orang takwa, mahasiswa dan dosen, anggota dan kepala keluarga, maka unit-unit itu pasti akan menjadi surga-surga di dunia. Gak harus menunggu di akhirat, kita dapat icip-icip surga sudah ada di dunia. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jadi kalau beriman, bertakwa, Allah bukakan keberkahan dari langit, dari bumi, bukan banjir yang keluar, tetapi berbagai kekayaan alam yang bisa kita nikmati. Rasulullah juga mengatakan baiti jannati, rumahku surga. Rumah itu ngangenin, kantor itu ngangenin. Karena setiap kita ke kantor, adem, gitu kan istilahnya. Setiap kita pulang ke rumah, adem, bukan yang dihadapi orang tuanya yang sangat dermawan. Nggak pelit dengan uang, nggak pelit dengan waktunya. Kalau anak-anak perlu curhat, anak-anak perlu main, orang tua selalu punya waktu untuk itu, gitu ya. Demikian suami dan istri. Baiti jannati, rumahnya menjadi surganya, ngangenin, gitu kan. Kantor juga begitu. Yang sebagian besar waktu kita habis di kantor, waktu kita dalam keadaan aktif, gitu ya, itu juga ngangenin. Karena semua menjadi teman-teman surga, gitu ya. Teman-teman yang takwa tadi itu, ya. Bukan ngomel, bukan pendendam, bukan berbagai hal yang tidak. Nah ini mungkin teman-teman sekalian ayat yang diberikan oleh Mas Yanafri untuk kita bahas hari ini. Mudah-mudahan membangun karakter, mulai dari diri kita, mulai dari sekarang, mulai dari kecil, ya 3M itu kita mulai, maka insya Allah kita bisa mendapatkan icip-icip surga. Walaupun tidak persis sama tentu saja. Surga di akhirat jauh lebih hebat ininya, tapi sudah kita dapatkan icip-icipnya di surga. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Fahmi. Beliau menyampaikan sangat komprehensif ya. Jadi dalam waktu yang singkat kita barusan mendapatkan gambaran yang sangat menyeluruh ya tentang bersegeranya untuk mendapatkan surga itu, dan ternyata ada beberapa langkah-langkah. Baik Bapak dan Ibu semua, walaupun tadi agak putus-putus ya sebagian suara tadi, mudah-mudahan masih bisa kita tangkap secara utuh ya. Mungkin hanya beberapa contoh tadi agak sedikit terganggu tadi Ustadz
Tapi tidak mengapa, saya kira Bapak dan Ibu semuanya dapat menangkap secara keseluruhan ya garis yang beliau sampaikan barusan itu. Di antaranya tadi juga sangat penting ya mengenai waktu ya. Jadi kenapa bersegeralah itu menjadi satu hal yang sangat penting bagi umat manusia, karena resource waktu itu adalah yang non renewable ya. Jadi tidak bisa kita dapatkan kembali apa yang sudah berlalu. Maka manusia sangat penting untuk cerdas memanfaatkan waktunya. Itu yang pertama tadi beliau mulai. Kenapa ayat itu bersegeralah ya begitu ya. Nah, kemudian beberapa poin yang juga kemudian beliau contohkan ya. Contoh cerdas menggunakan waktu itu dengan berbagai kegiatan aktivitas yang produktivitasnya tinggi. Nah, kemudian terakhir beliau tutup dengan karakter orang yang berhak mendapatkan surga yang selain seluas langit dan bumi itu. Itu ada di surat Ali Imran ayat 34. Silakan Bapak dan Ibu nanti mencermati kembali surat itu, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini benar-benar yang memicu ya bagi kita bahwa memang dekat dengan ilmu itu sangat luar biasa manfaatnya. Baik Pak Ustadz Fahmi, kita punya beberapa pertanyaan ya. Saya yakin mungkin tidak bisa kita bacakan semuanya, tapi saya mulai saja satu persatu. Pertama dari Pak Heru nih. Jadi beliau setuju sekali ya bahwa dan karakter orang Timur juga sama tentang pemaafnya luar biasa ya. Diinjak kaki aja biasanya, oh ini mas kaki gitu ya. Jadi bukannya malah mengingatkan gitu, cuman beritahu aja ini kaki loh mas. Jadi maksudnya memberi maaf itu, apakah begitu saja Ustadz begitu? Kalau yang berkaitan dengan pelanggaran hak tertentu gitu ya, misalkan apakah misalkan korupsi, atau kalau di kalangan ilmiah misalkan adanya plagiasi, apakah itu dimaafkan begitu saja? Baik, itu pertanyaan satu itu dulu aja Ustadz. Nanti kita bacakan lagi 2-3 pertanyaan kalau masih ada waktu. Silakan Pak Ustadz. Baik, tentu saja ada beberapa yang ada hukum positifnya, gitu ya. Ada hukum positifnya. Misalnya korupsi, ya jelas hukum positifnya mencuri, gitu ya. Di dalam Islam ada, kebetulan di dalam walaupun negara kita bukan negara Islam, tetapi ada hukumannya bagi pencuri, yaitu silahkan silahkan dilaksanakan, gitu ya. Mudah-mudahan pelaksanaan hukuman itu ada dua. Pertama, bisa mengurangi dosa dia nanti di akhirat karena sudah dihukum di sini, gitu ya. Yang kedua, kan mencuri ini bukan apa-apa, gitu ya. Itu menzalimi banyak orang. Bahkan Imam Nawawi juga mengatakan kalau kezaliman kamu itu berkaitan dengan orang, kalau dengan Allah itu mudah, istighfar. Minta ampun saja pada Allah. Selesai urusannya. Tapi kalau udah kaitannya kamu menzalimi orang lain, minta maaf sama orang yang kamu zalimi. Nah problemnya kalau dia korupsi untuk dana uang untuk orang miskin di Indonesia ada berapa banyak? Gimana tuh minta maaf? Gitu kan istilahnya. Jadi berikan hukuman itu, enggak, silakan. Ada hukum positif yang seperti itu. Tapi yang banyak sekali sifatnya individual. Tadi kalau di kantor kita ada yang ini masalah hubungan pribadi dan segala macam. Jadilah pemaaf. Jangan didikte oleh lingkungan, ya. Atau tadi kalaupun sifatnya pribadi, kalau membalas boleh, tetapi yang setara, jangan lebih parah. Karena lebih parah itu akan jadi munafik kita jatuhnya. Itu hadisnya seperti itu. Nah, jadi saya setuju dengan Pak Heru. Masalah plagiarisme sama saja, itu kan konteksnya mencuri juga. Mencuri dalam arti kerjaan orang lain, gitu ya, tanpa meng-acknowledge-nya dengan benar, gitu ya. Di dalam dunia ilmiah itu merupakan dosa besar, tapi saya kira juga di dalam dunia agama juga, kalau memang aturannya mengatakan tidak boleh, maka kita harus lakukan. Sekarang ini lagi rame tapi ya, bagaimana kalau self plagiarism, gitu kan istilahnya ya. Kita selalu ketat di IPB mengatakan tidak boleh juga, atau beberapa yang ini tidak bisa maju tuh untuk naik pangkatnya, tetapi ternyata ada yang lolos tuh, ya. Mangga itu silahkan bagi pelaksana yang hukumnya, mungkin dianya nanti yang harus mempertanggungjawabkan kalau dia memutuskan itu tidak adil. Tapi dia memutuskan bukan apa adanya, tetapi karena ada apanya. Nah itu yang bahaya, gitu ya istilahnya. Nah ini yang mungkin terhadap Pak Heru. Setuju kalau ada yang hukum positif, laksanakan saja. Tapi kalau tidak ada terkait dengan hukum positif seperti itu, disitulah
peran kita memaafkan. Sifatnya lebih individual. Ini kalau sifatnya banyak menyangkut orang kebanyakan orang awam itu harus ditegakkan selain karena untuk si yang bersangkutan juga untuk efek jerah buat yang lain kan. Hukuman itu kan salah satu fungsinya juga adalah untuk efek jerah buat. Itu mungkin jawaban singkatnya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya bacakan dari Pak Krismanto. Beliau minta pencerahan nih tentang sering kita dengar juga ingat 5 hal sebelum 5 hal begitu ya. Nah, bagaimana sih maksudnya tentang hal ini, Ustaz? Jadi, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, luang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Silakan, Ustaz. Ya, ini tadi, pada dasarnya inilah jiwa dari atau perwujudan dari fastabiqul khairat. Jadi, untuk kebaikan itu, jangan nunda-nunda. Kenapa harus nunggu tua baru kita beramal? Karena waktu muda lah kita lagi kuat-kuatnya gitu ya. Sehingga kalau mau beramal tuh bisa maksimal gitu ya. Bangun malamnya, kalau harus misalnya bayangkan kalau amalnya itu naik haji misalnya gitu ya, yang butuh tenaga luar biasa, jangan nunggu pas kita udah di kursi roda, jalan sedikit sudah susah gitu ya. Itu salah satu perwujudan dari fastabiqul khairat atau wasari'u, bersegera gitu ya. Jangan nunda-nunda karena pertama masa depan itu belum tentu milik kita gitu ya. Misalnya muda sebelum tua, belum tentu tua kita udah meninggal, gitu ya. Kaya sebelum miskin, belum tentu nanti nunggu miskin baru kita masih sempat miskin gitu ya. Kalau dalam kondisi kaya, gitu ya istilahnya. Bisa dibalik juga, nantilah saya bersedekah kalau udah kaya, belum tentu kaya, gitu ya. Dalam keadaan ini, makanya disebutkan tadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi jangan nunggu kaya untuk baru bersedekah gitu ya istilahnya. Dan dalam keadaan sehat sebelum sakit gitu ya, apalagi begitu ya. Ini jangan setelah sakit baru ingat Allah, lagi sehat lupa gitu kan istilahnya ya. Jangan begitu. Ingatlah Allah pada waktu sehat, maka Allah ingat nanti waktu kita sakit gitu ya, otomatis. Dalam kita sempit Allah yang akan ingat. Karena kenapa? Kita waktu luang itu waktu sehat ingat Allah selalu gitu ya. Luang sebelum sempit, kemudian hidup sebelum mati, udah pasti gitu ya istilahnya. Nah jadi tidak ada yang bisa kita kendalikan yang sebelum-sebelumnya itu. Belum tentu kita sampai ke sana. Pada saat ini apapun kondisi kita, isilah sebaik mungkin dengan berbagai amal soleh tadi yang untuk bisa jadi bekal kita nanti di akhirat. Dan ingat, membekali akhirat bukan berarti harus menderita di dunia gitu ya. Sejalan itu ya istilahnya. Asal tahu triknya tadi itu. Dunia ini adalah tempat kita menanam. Tapi juga bisa having fun dalam kondisi menanam itu. Dalam kondisi kita bekerja untuk akhirat. Kan fun sebenarnya menolong orang lain. Itu fun kita membantu orang lain. Itu fun namanya kalau kita misalnya sholat gitu ya. Karena sholat menenangkan. Berzikir itu membuat hati kita tenang. Orang banyak sekali untuk menenangkan hati harus keluar uang, beli narkoba lah, beli minuman keras, harus dugem. Itu waktunya, uangnya habis. Kita disuruh zikir aja. Cukup. Kenapa tidak? Gitu kan istilah. Dan kita kan mau jiwa yang tenang. Itu mungkin Pak Yan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya kira itu sangat relevan ya dengan apa yang baru saja Ustadz sampaikan dari awal tentang wasari'u itu. Baik Pak Ustadz. Ada beberapa pertanyaan lagi, tapi ya waktu kita sudah makin dekat ya. Saya bacakan lagi satu pertanyaan Ustaz ya. Jadi ini dari Ibu Komariah ya. Sebenarnya, jadi di beberapa penjelasan, surga itu sulit didapatkan. Tapi di penjelasan lain, di hadis maupun di Al-Quran, itu ada penjelasan yang mengatakan bahwa surga itu mudah begitu didapatkan. Jadi pertanyaan beliau, sebenarnya surga itu susah apa sulit didapatkan Ustaz? Pertanyaannya begitu. Gampang-gampang sulit, tergantung siapanya gitu ya. Tapi tidak pernah gampang yang namanya surga. Bayangkan surga itu sesuatu yang tadi jannatin arduas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Di dalamnya nggak tanggung-tanggung gitu. Apa yang kita mau kita dapatkan gitu ya istilahnya. Apalagi Jannatul Firdaus yang paling atas, paling tengah, yang dari situ mengalir semua sungai-sungai di surga. Dan persis atapnya di atasnya itu adalah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu surga yang terbaik. Pasti kalau untuk mendapatkan itu, nggak mungkin mudah. Dan memang disebutkan di dalam hadis, surga itu dikelilingi oleh onak dan duri. Ya. Karena apa? Hawa nafsu kita ini yang kita miliki, diberikan oleh Allah kepada kita itu, memang senangnya kepada hal-hal yang tadi itu, yang apa? Yang menuju ke neraka tadi itu, gitu ya istilahnya. Makanya dia harus dikendalikan. Kalau kita biarkan dia, maka kita cenderung mengarahnya ke neraka. Nah itu makanya di situ jalannya semacam enak-enak. Ya, itu satu. Yang kedua, kenapa itu berat? Gitu ya. Kenapa itu berat? Yang mungkin disebutkan tadi ada yang menyebutkan mudah. Sebenarnya kalau logikanya mudah. Bayangkan tadi saya katakan, orang kalau mau narkoba, mau minum miras, mau berzina, mau dugem, itu keluar uang, waktu, dan segala macam. Belum lagi digebukin orang mungkin kalau ketangkep misalnya gitu ya. Ditangkap polisi, masuk penjara dan segala macam, resikonya juga tinggi, ya istilahnya. Sementara mau masuk surga tuh sholat, nggak perlu modal, ya. Perlu, gitu ya. Sholat tahajud mulai jam 3, jam 2, gitu ya istilahnya, free of charge. Tapi itu luar biasa. Imbalannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi itu logikanya harusnya masuk ke surga lebih mudah. Tetapi ada problem. Untuk melakukan ini semuanya ada dua yang menghambat. Pertama adalah setan. Setan itu pasti untuk sesuatu yang bernilai tinggi bakal membuat lari ini orang jadi temannya nanti di neraka, pasti dia godain benar. Ditahan nama dia. Sehingga yang ringan tadi itu sebenarnya jadi berat. Kenapa? Karena digodain nama dia. Dan kedua itu difasilitasi oleh hawa nafsu kita yang tadi senangnya, lagi senang enak-enak tidur, kok disuruh bangun tahajud. Lagi senang-senang enaknya mau makan, kok suruh puasa. Kan itu istilahnya. Senang-senangnya kita udah capek-capek ngumpulin harta, kok disuruh ngeluarin untuk infak dan sedekah. Itu semua hawa nafsu kita bilang sebaliknya harusnya. Enggak dong, jangan gitu ya. Udah capek saya ngumpulin harta ini, masa dibagi-bagi gitu kan istilahnya. Nah itu hawa nafsu tuh maunya. Itu yang harus dilawan karena dikipasin juga oleh setan. Itu membuat sesuatu yang harusnya ringan menjadi terasa berat, gitu kan istilahnya. Tetapi sementara yang masuk ke neraka tadi itu mengarahkan kepada neraka tadi, dugem, kemudian apa, khamar, zina dan segala macam judi atau macam-macam itu sama setan dibiarin, malah didorong, dikipas terus. Walaupun bayar mahal itu enggak. Hawa nafsu kita senang melakukan itu, ya sudah bablas. Nah itu mungkin kenapa akhirnya untuk masuk ke dalam surga menjadi berat. Dan itu kan hukum di dalam kehidupan kita di dunia. No pain, no gain. Kalau Anda nggak mau bekerja keras, ya jangan mimpi mau dapat surga gitu ya. Pasti kalau Anda ringan-ringan saja dan rasanya untuk merasa dapat surga, itu jangan-jangan nggak dapat. Gitu. Sampai Allah menyentil di dalam ayat itu, am hasibtum antadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira kamu bisa masuk ke surga padahal belum kelihatan di mata Allah siapa di antara kamu yang mampu berjihad dan mampu bersabar? Jihad dan sabar berat itu. Karena itu memasukkan kita ke dalam surga gitu ya. Kalau ringan-ringan saja, jangan-jangan belum berjihad kita, belum ada apa-apanya dan belum mampu bersabar gitu ya istilah. Sabar itu salah satunya adalah bersabar dalam ketaatan kepada Allah, bersabar dalam menahan godaan untuk melakukan maksiat kepada Allah. Sabar, dia tahan, dia lawan terus. Itu sabar namanya. Selain sabar yang populer kita pahami selama ini, sabar menerima musibah. Itu justru yang paling rendah. Sabar yang lebih tinggi adalah sabar menahan diri untuk godaan melakukan kemaksiatan, dan sabar yang paling tinggi adalah sabar untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memahami sabar dalam konteks itu baru sadar, oh iya ya, ternyata sabar itu susah. Makanya imbalannya surga. Kalau ringan, pasti imbalannya rice cooker, panci, sendok, begitu istilahnya. Kalau imbalannya surga, itu luar biasa, pasti harus kerja keras. Itu logik saja. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz Fahmi. Jadi penjelasan itu mungkin kenapa tadi Ibu Komaria bertanya, ya mungkin ya dari penjelasan Ustadz barusan, untuk mendapatkan sesuatu yang remeh saja,
perlu upaya ya, perlu persaingan di situ Ustaz ya. Apalagi untuk Ya. jadi PNS ya, persaingannya luar biasa ya. Masuk IPB aja luar biasa persaingannya. Apalagi masuk surga ya, begitu ya Ustaz ya. Ya. Nah, namun kenapa ada penjelasan yang sepertinya mudah? Tentu saja Allah di situ sangat memberikan keseimbangan ya. Jadi ada motivasi ya untuk memotivasi. Jadi sebetulnya itu memotivasi. Kalau diberikan tahu bahwa itu sulit, tidak ada orang mau mencoba ya. Terima kasih Ustadz tentang penjelasan barusan itu. Nah, kemudian ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Waktunya sih udah lewat ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Masih bolehkah dibacakan satu pertanyaan lagi Ustadz? Boleh, mangga. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan mengenai waktu yang tadi Ustadz sampaikan di awal. Itu kan sangat singkat ya. Jadi bandingannya malah tidak bisa dibandingkan memang ya. Walaupun permisalannya satu tetes dengan satu lautan ya. Perbandingannya antara dunia dan akhirat. Memang bukan perbandingan yang sesuai sebetulnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di waktu yang sangat sedikit itu konsekuensinya sangat besar begitu Ustaz? Itu pertanyaannya. Jadi baik mendapatkan surga ataupun mendapatkan siksa yang tidak akan pernah berhenti ya. Itu pertanyaannya Ustaz. Terima kasih. Ya. Jadi disinilah memang tadi sifat ujian itu, gitu ya. Ujian itu memang begitu. Ujian itu kan cuma sebentar, tapi menentukan apakah kita lulus atau tidak dari situ, gitu ya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Mulk tadi, Allah menjadikan kematian maupun kehidupan itu sebagai ujian untuk menunjukkan gitu ya, untuk bisa mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya gitu ya. Jadi memang ini proses gitu ya, yang kita nggak bisa mengatakan bahwa nanti ada orang taruhlah ke IPB itu mengatakan saya kan pinter dan saya bisa ngerjakan soal segala macam gitu ya, maka nanti ada yang mengatakan bahwa tolong dong kasih saya ijazah gitu oleh ke IPB gitu ya istilah. Tetap nggak bisa kalau dia nggak pernah daftar ke IPB, nggak pernah ngerjakan soal atau ikut kuliah dan seterusnya gitu ya. Jadi memang waktu sebentar, tapi itu menentukan tadi. Di situ kita menunjukkan kualitas kita. Cocoknya memang masuk ke dalam surga atau ke neraka tadi itu. Sayangnya memang di akhirat itu cuma ada 2 pilihan itu. Yang kekal abadi itu kalau tidak surga mau ya neraka gitu ya istilahnya. Tidak ada di tengah-tengah, netral itu nggak ada. Maka kita harus bersikap dari awal. Dan untuk menunjukkan kita kualitas yang mana, ya di ujian. Ujiannya kapan? Ujiannya di dunia itu, gitu kan istilahnya. Kalau kita cerdas di dunia dalam arti mengerjakan soalnya benar, lalu kita betul menempa kompetensi kita, tapi bisa investasi yang bagus gitu ya, sehingga amal kita udah berhenti karena meninggal misalnya, tapi pahalanya terus jalan. Cerdas kita tidak melakukan sesuatu yang membuat amal kita nanti bakal tergerogoti, akan dipakai atau diberikan kepada orang lain, maka di situ menunjukkan kita kualitasnya cocok untuk masuk ke dalam surga. Yang paling penting adalah kualitas surga, la ilaha illallah. Itu satu. Asal ada sebiji zarrah aja masih tersisa, la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Walaupun tidak dijamin langsung. Bisa saja lewat neraka dulu, gitu kan. Tapi dia masuk ke dalam surga nanti, pada waktunya. Gitu ya. Tetapi kalau sebiji zarrah pun tidak ada la ilaha illallah, sebaik apapun orang itu menurut pandangan manusia, apa boleh buat? Tadi seolah-olah orang pinter, luar biasa, semua mengakui dia hebat, cuma dia nggak pernah daftar ke IPB. Maka dia nggak akan pernah dapat ijazah IPB. Walaupun dia bisa menguasai ilmu IPB. Nggak pernah daftar. Nggak pernah la ilaha illallah, mengakui Allah. Dia nggak bisa dapat surganya Allah. Masuk ke dalam nerakanya. Sehebat apapun, secerdas apapun orang. Jadi, Pak Yanefrik, kenapa kok cuma sebentar, itu bisa akibatnya luar biasa. Ya sama, ujian itu juga cuma sebentar. Sisanya kan memang kita membangun diri dan bisa tinggal menikmati. Misalnya, kalau kita kuliah paling berapa tahun? Tapi setelah itu kan kita menikmatinya selama masa karir kita puluhan tahun setelah itu. Yang menentukan adalah sekarang. Itu mungkin jawaban Pak Yan.
Baik Pak Ustadz Fahmi, terima kasih. Alhamdulillah, kita memang waktunya sudah habis ya, waktunya sudah di akhir ujung. Jadi mohon Pak Amir menyampaikan closing ya untuk Pak Ustadz kita. Silakan Pak Juber juga barangkali ada yang ingin disampaikan kepada Pak Fahmi. Pak Amir dipersilakan. Pak Amir masih suaranya masih tertutup. Pak Amir silakan terakhir untuk ada yang mau disampaikan ke beliau. Suaranya dibuka dulu Pak Amir. Oke Mas Juber, silakan Mas Juber ditampilkan saja dulu sambil menunggu Pak Amir. Masya Allah. Jazakallah. Ada piagam Pak Amir sudah ada di ruangan, Pak Amir? Baik, mohon maaf nih Pak Ustadz, barangkali beliau mungkin juga tadi gangguan suara juga ya. Betul, ini kondisinya Bogor lagi parah nih. Ya, oh nih Pak Amir sudah bisa coba Pak, di tes suaranya mungkin Pak Amir masih bisa? Tes suara dulu Pak. Tadi masih tertutup. Silakan Pak Amir. Suaranya masih di close Pak Amir, silakan dibuka dulu suaranya. Tidak kedengaran ya suaranya dari Pak Amir ya. Ya masih sedang berusaha, mohon bersabar sebentar Bapak dan Ibu semuanya. Sambil menunggu Pak Amir. Ya, Pak Yan, terima kasih. Ya silakan. Halo Pak Yan, apakah mendengar suara saya? Ya. Bagus sekarang Pak. Ya silakan Pak Amir. Terima kasih banyak. Ini adalah sama-sama piagam dari kami P2SDM. Terima kasih. Terima dengan baik. Amin. Halo Pak Iskon. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jazakallah. Ya, terima kasih Pak ya. Ditunggu lagi dakwah berikutnya. Nanti akan Insyaallah. Dr. Yanefri. Dan saya juga mohon maaf Pak, karena sambil ngajar jadi paralel. Oh. Ya, biasa ini. Multitasking biasanya kalau udah seperti ini. Betul Pak, daripada nggak. Pak Iskon, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pak Yanefri. Baik, terima kasih Pak Dr. Amiruddin Saleh, Kepala P2SDM IPB, dan kepada Ustadz Fahmi. Mohon maaf, kita baru menyampaikan virtual saja ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi para peserta dan banyak sekali chat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Ustadz Fahmi. Dan Bapak Ibu semuanya, kami infokan kembali bahwa bagi yang mengisi daftar hadir, ada di situ pilihan apakah ingin hadir di OAC 17 atau tidak. Kalau yang mengisi ya, maka kita secara otomatis nanti akan mengundang secara premium, insya Allah di OAC 17. Dan juga materi bagi yang membutuhkan, silakan diisi daftar hadirnya. Dari situ kami akan mengetahui nomor kontaknya, akan kita kirim melalui nomor kontak. Baik Bapak dan Ibu semua, terima kasih juga pada Pak Heru, Pak Ibu Komaria, dan teman-teman semuanya yang barangkali tidak bisa kami tampilkan seluruh pertanyaannya ya. Dan mohon maaf jika ada gangguan-gangguan selama program kita ini tadi. Dan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada tim dapur P2SDM ini dari pagi sudah standby mereka. Dan juga teman-teman yang kami sangat appreciate sekali. Teman-teman ternyata juga banyak yang mencoba juga share info-info kajian ini di lingkungannya masing-masing. Sangat membantu bagi kita semuanya Bapak dan Ibu. Sehingga sampai hari ini tim kita di OAC 16 ini, jamaah kita di OAC 16 ini semakin bertambah ya dibanding yang sebelumnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Pak Fahmi sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, dan amin. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Pak Fahmi, Pak ya. Izin leh. Yo. Siapa itu?
Oh, Mas Satang ada. Terima kasih Mas Satang. Sama-sama Om Fahmi. Ya, sukses selalu ya. Sama Bang Yan juga sukses. Sampai ketemu. Ya, Terima kasih Kang nanti Atang. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit ya Pak Yan ya. Baik, Ustaz Fahmi, terima kasih banyak Pak Fahmi. Ada tamu. Bang Yan, terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Fahmi. Yo, sama-sama. Pamit. Terima kasih Pak Yan. Pak Yan. Terima kasih Bu Eti. Bang Yan, terima kasih ya. Terima kasih Kang Atang, terima kasih Ya, Pak sama. Oti. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pak, untuk OSI 17 silakan kalau ada teman-teman yang mau diajak ya Pak. Siap, siap. Oke, siap. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Siti Khomsatun ya. Ya, Iya, dari Bang. PDA Muka-Muka Bengkulu. Mohon Ya, maaf, alhamdulillah. belum absen tadi. Iya. Belum ngisi absen. Insya Allah selalu semangat mengikuti kajian-kajian ini, Pak. Alhamdulillah Bu. Kalau ada absen insya Allah nanti kita share juga materinya dan insya Allah kita undang secara privat untuk yang ke-17 Bu. Oh ya, link absennya gimana Pak? Mohon maaf saya belum lihat tadi. Oh, Pak Juber bisa bantu kembali tampilkan link absennya Pak Juber? Tapi Kita ada bisa pilihan masih waktu bisa lihat. 17-nya. Ya masih bisa lihat di chat Bu, daftar hadirnya Bu. Silakan iya. di Ya. klik aja. Terima kasih. Ya, Nah. ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Ustaz Janebri. Assalamualaikum, mohon Terima maaf. kasih Pak Yuliarto. Izin live ya. Silakan Pak. Selamat berkegiatan selanjutnya. Saya izin live juga Pak Yan, ada kelas setelah ini. Baik Bu Eti, silakan Bu. Mudah-mudahan lancar urusan hari ini Bu. Amin, amin. Amin.